Sahabat GBB yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dalam kegiatan Night Call GBB di hari ini, Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Saya Pendeta Agus Idro Sasmito, Ketua Majelis Jemaat dari GBB Jemaat Mitra Pars Singguran Nauli, dan bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari Tuhan sudah menganugerahkan kebaikan dan keselamatan bagi kami sampai dengan saat ini. Dan bersama-sama kami di malam hari ini kembali menundukkan diri dan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami, untuk boleh mensyukuri atas kasih-Mu, bahkan juga berpengharapan untuk hari-hari yang akan datang. Kami berdoa dan memohon kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sahabat GBB yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan sabda bina umat di malam hari ini, perikop Alkitab kita terambil dari Yeremia pasal 7 ayat 29 dan sampai pasal 8 ayat 3. Namun hari ini saya hanya akan membacakannya di pasal 7 ayat 30 yang menyatakan demikian. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah, yang atasnya namaku diserukan itu, untuk menajiskannya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GBB yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan perikop bacaan kita hari ini, Nabi Yeremia adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita atau teguran atau nubuatan kepada orang-orang yang ada di Yehuda. Bagaimana dalam perikop kita disebutkan bahwa kehidupan peribadahan orang Yehuda sangat bertentangan dengan apa yang diharapkan atau yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebab dalam perikop ini secara jelas disebutkan bahwa mereka tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah. Dan terlebih lagi, mereka menyerukan nama Tuhan itu di atas dewa-dewa itu. Oleh karena itu, Nabi Yeremia mengungkapkan dan menyampaikan bahwa Tuhan tidak berkenan atas perilaku kehidupan peribadahan yang dilakukan oleh orang Yehuda. Dan kalau kita baca secara utuh perikop ini, akhirnya menyampaikan bahwa orang Yehuda atau orang yang ada di Yehuda akan dibinasakan. Bahkan kota-kota yang ada di Yehuda serta jalan-jalan di Yerusalem tidak akan lagi mengalami sukacita dan kegirangan. Sahabat GBB yang dikasihi Tuhan, tentu ini menjadi refleksi bagi kita bersama, bahwa apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalankan dan melaksanakan ibadah kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, ataukah masih ada berhala-berhala yang ada di dalam hati kita. Mungkin kita memang tidak melakukan penyembahan kepada dewa-dewa, tetapi apakah hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan? Atau ketika kita beribadah, hati dan pikiran kita justru tidak tertuju kepada Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita masuk dalam peribadahan tadi pagi, tentu kita semua melaksanakan ibadah hari Minggu, baik di rumah ataupun di gereja secara daring. Mari kita mencoba untuk bertanya dalam hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengikuti ibadah itu dengan kesungguhan hati?
atau kita hanya sekedar datang beribadah atau duduk di tempat kita, seraya kita mungkin bercakap-cakap, bahkan hati kita dipersiapkan dengan baik, bahkan kita hanya sibuk dengan gadget yang ada di tangan kita masing-masing. Ketika pemberitaan firman Tuhan, kita sibuk dengan diri kita sendiri, hati kita tidak tertuju dengan Allah. Tentu ini menjadi pesan bagi kita bersama, sebagaimana Nabi Yeremia mengingatkan kita bahwa kita diajak untuk sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan dalam kebenaran. Jangan sampai kita beribadah hanya sekedar beribadah, tetapi kita bersama-sama diingatkan untuk mau beribadah dengan hati yang tulus. Kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh, sehingga kita sungguh-sungguh juga mendengarkan suara Tuhan. Karena ibadah menjadi bagian bagi kita untuk boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kerinduan kita, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, kita wujudkan melalui perilaku beribadah. Bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar bagian bagi kita untuk wajib hari Minggu beribadah atau di kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya kita hadir, tetapi terlebih kita memang mau membukakan diri dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, terlebih di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sudah disampaikan bagaimana kita juga diajarkan oleh Paulus untuk sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan mengharapkan seluruh keberadaan hidup kita hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah ibadah yang kita lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan kita beribadah dalam kebenaran. Dan biarlah kita senantiasa merasakan berkat dan sukacita, dan kita boleh merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memahami tentang makna ibadah dalam hidup kami. Tidak hanya sekedar sebagai formalitas, tidak hanya sekedar sebagai rutinitas, kami boleh datang atau mengambil bagian dalam ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah minggu, ibadah pelkat, ibadah kategorial, dan juga ibadah rumah tangga, dan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi biarlah kami sungguh-sungguh beribadah dengan rasa cinta dan kerinduan kami untuk boleh berjumpa, bahkan boleh menghayati persekutuan bersama dengan Tuhan dan sesama kami, sehingga di dalamnya kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, bahkan kebaikan yang daripada Tuhan sendiri. Berkati dan sertai kami semua Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami. Dan ketika sebentar kami akan beristirahat di malam hari ini, kiranya juga Tuhan yang juga memberkati dan menyertai kami, sehingga malam yang menjadi bagian bagi kami justru semakin menguatkan dan mengingatkan kami bahwa hidup kehidupan kami tetap berada dalam tangan kuasa Tuhan. Oleh karena Tuhan, mampukan dan berkati kami semua untuk boleh terus berpengharapan hanya kepadamu. Dan saat ini Tuhan, di dalam persekutuan kami ataupun kegiatan kami di Night Call malam hari ini, kami bersama-sama juga menaikkan doa dan permohonan kami bagi gerejamu atau gereja kami GPIB yang tersebar di 26 provinsi ini. Tuhan juga menyertai seluruh gerak panggilan pengutusan pelayanan kami bersama, sehingga di dalamnya siapapun kami boleh mengambil bagian untuk menjalankan tugas dari misi Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera dimanapun berada. Dan ibadah-ibadah yang ada yang dilakukan dalam gerejamu ini Tuhan, sungguh-sungguh menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang benar, ibadah yang memuliakan Tuhan, sehingga kami terus senantiasa merasakan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai sebuah persekutuan gerejamu. Berkati juga kehidupan kami secara pribadi dan keluarga. Dan ketika hari ini kami bersyukur boleh mengambil bagian dalam ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah secara daring ataupun luring, di rumah ataupun di gereja ataupun dimanapun kami berada,
Biarlah Tuhan itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, sehingga kami boleh senantiasa layak untuk berada dalam kuasa dan hadirat Tuhan. Dan oleh karena Tuhan, kiranya juga Tuhan yang terus memberkati bangsa negara kami, Tuhan juga yang terus memberkati kehidupan para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, di dalam mereka menjalankan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ada. Dan biarlah mereka boleh terus tetap menjadi bagian untuk mewujudkan damai sejahtera-Mu. Berkati juga gereja-Mu dan juga seluruh warga jemaat yang ada di dalamnya, baik yang dalam kondisi sakit, baik yang dalam kondisi berduka cita, baik yang dalam kondisi sukacita, baik yang dalam kondisi kehidupan masing-masing yang dalam pergumulan. Tuhan, biarlah warga jemaat-Mu, secara khusus kami di GPIB dan juga anggota gereja yang lain yang juga mendengarkan siaran Night Call ini juga boleh terus merasakan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa setia bersama-sama dengan kami, Allah yang senantiasa memberkati dan menyertai kami, sehingga biarlah kami boleh terus hanya memohon kuasa kasih-Mu menyertai dan memberkati kami. Di atas semua itu Tuhan, kami hanya boleh berserah dan bermohon kepada-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami menaikkan ungkapan syukur ini. Kami sempurnakan semuanya Tuhan, sebagaimana Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami suka mengampuni dan bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah milik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian, sahabat GPIB, kegiatan Night Call kita sampai di sini, dan kita berjumpa dalam kegiatan-kegiatan yang lain, baik morning call ataupun night call. Dan jangan lupa untuk subscribe ataupun juga like ataupun komen, sehingga perjalanan pelayanan digital di GPIB boleh semakin berkembang. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.